Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat beraktivitas pada siang hari ini. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam marilah kita hantarkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang dapat kita rasakan pada siang hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Abdi Fadlan dan teman-teman seperjuangan dengan saya. Tanpa memperpanjang mukadimah atau memperpanjang kata-kata, kami dari kelompok 11 akan membahas tentang hubungan industrial yang akan dibahas oleh rekan kelompok saya. Baiklah, materi yang pertama ialah pengertian hubungan industrial. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 16 disebutkan bahwa hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, kerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Hubungan antara pekerja atau buruh dan pengusaha pada dasarnya adalah suatu hubungan hukum, yaitu hubungan yang lahir dari suatu perjanjian kerja. Sebagai suatu hubungan hukum perjanjian, maka pihak yang terlibat dibebani hak dan kewajiban tertentu. Dalam perkembangannya, hubungan kerja tersebut berkembang menjadi hubungan industrial seiring dengan dianut tipe negara kesejahteraan. Hal ini berarti bahwa hubungan industrial tidak lagi dipandang sebatas hubungan antara pekerja dan pengusaha, akan tetapi sudah melibatkan kepentingan pihak ketiga yang diintrodusir sebagai kepentingan publik yang harus dilindungi oleh pemerintah. Kemudian berkaitan dengan pengertian perjanjian kerja yang menimbulkan hubungan kerja, ada 3 unsur yang harus dipenuhi dalam perjanjian kerja. Yang pertama itu ada orang di bawah pimpinan orang lain. Maksudnya adalah adanya unsur perintah menimbulkan adanya pimpinan orang lain dalam perjanjian kerja. Unsur perintah ini memegang peranan yang pokok, sebab tanpa adanya unsur perintah, hal itu bukanlah perjanjian kerja. Kemudian yang kedua ada penunaian kerja. Penunaian kerja dalam melakukan pekerjaan merupakan suatu perjanjian kerja yang seharusnya ada pada suatu pekerjaan yang diperjanjikan dan dikerjakan sendiri oleh pekerja yang membuat perjanjian kerja tersebut. Kemudian yang ketiga adanya upah. Maksud dari adanya upah ini ada pada pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang telah ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, telah disepakati atau peraturan perundang-undangan, termasuk ketunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atas jasa yang telah pekerja itu lakukan pada perusahaan itu. Materi yang kedua yaitu pengertian pemutusan hubungan kerja dan perselisihan hubungan industrial. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 25 disebutkan pengertian pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja ataupun buruh dan pengusaha. Pemutusan hubungan kerja sebagai langkah pengakhiran hubungan kerja antara buruh ataupun pekerja dengan majikan yaitu pengusaha yang disebabkan karena suatu keadaan tertentu. Pemutusan hubungan kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 150 bahwa ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha dan berbadan hukum atau tidak
memiliki perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pemutusan hubungan kerja secara teoritis terbagi dalam 4 macam, yaitu yang pertama pemutusan hubungan kerja demi hukum, pemutusan hubungan kerja oleh pekerja atau buruh, dan pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha. Pemutusan hubungan kerja yang terakhir ini tampaknya lebih dominan diatur dalam ketentuan ketenaga kerjaan. Kemudian, di samping perlunya perlindungan bagi pekerja atau buruh dari kemungkinan tindakan pengusaha yang sewenang-wenang, ada 4 macam pemutusan hubungan kerja, di antaranya yang pertama keputusan hubungan kerja demi hukum, yang dimana menurut Abdul Hakim bahwa pemutusan hubungan kerja yang terjadi dengan sendirinya secara hukum. Macam-macam yang kedua yaitu pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan. Pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan ialah tindakan pemutusan hubungan kerja karena adanya putusan hakim pengadilan. Dalam hal ini, salah satu pihak, baik pengusaha atau pekerja, mengajukan pembatalan perjanjian kepada pengadilan. Macam yang ketiga yaitu pemutusan hubungan kerja oleh pekerja atau buruh. Pemutusan hubungan kerja ini oleh pekerja atau buruh adalah pemutusan hubungan kerja yang timbul karena kehendak pekerja atau buruh secara murni tanpa adanya rekayasa pihak lain. Jadi pemutusan hubungan kerja itu tidak hanya dilakukan oleh pengusaha, tetapi juga dapat dilakukan oleh pekerja atau buruh. Dan macam yang keempat, pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha. Pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha ialah pemutusan hubungan kerja, di mana kehendak atau prakarsanya berasal dari pengusaha. Karena adanya pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh pekerja atau buruh, atau mungkin karena faktor-faktor lain, seperti pengurangan tenaga kerja, perusahaan tutup karena merugi, perusahaan status, dan sebagainya. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial membagi jenis perselisihan hubungan industrial menjadi 4. Yang pertama, perselisihan hak. Perselisihan hak mengandung arti bahwa perselisihan yang timbul karena tidak terpenuhinya atau tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, yaitu pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang kedua, perselisihan kepentingan, yaitu timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang ketiga yaitu perselisihan pemutusan hubungan kerja yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Perselisihan mengenai pemutusan hubungan kerja selama ini paling banyak terjadi karena tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh satu pihak dan pihak lain tidak dapat menerimanya. Yang keempat, perselisihan antara serikat pekerja, serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Perselisihan antara serikat pekerja, serikat buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja, serikat buruh dengan serikat pekerja, serikat buruh lain hanya dalam suatu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban keserikat pekerjaan dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sekian pemaparan dari kelompok 11 tentang hubungan industrial. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Saya moderator
salah kata mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.